Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 ingin menjelaskan terkait dengan tugas ujian komprehensif mengenai dengan perancangan desain ekskavator. Berikut adalah anggota kelompok kami, terdiri atas Ahmad Fawaz, Zevanya Valerian, dan saya sendiri, Helmian Fauzi. Adapun yang akan kami bahas pada video kali ini mencakup introduction, specification, analysis, dan conclusion. Langsung saja, bagian pertama adalah introduction. Pada slide pendahuluan ini, kami mulai dari latar belakang. Seperti kita ketahui, alat berat memegang peranan penting dalam dunia konstruksi dan pertambangan. Oleh karena itu, sebuah desain ekskavator harus memperhatikan efisiensi, kekuatan struktur, dan kemampuannya untuk bekerja sesuai kondisi lapangan. Poin utamanya adalah bagaimana ekskavator mampu mengangkat beban tertentu dengan jangkauan yang spesifik. Berdasarkan dokumen tugas, kami dari grup 6 mendapatkan permasalahan atau spesifikasi desain yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kapasitas bucket harus sebesar 4 meter kubik. Yang kedua, bobot maksimal ekskavator tidak melebihi 10 ton. Dan yang ketiga, jangkauan maksimal lengan harus mencapai 40 meter. Untuk menjawab tantangan spesifikasi tersebut, kami menetapkan 3 tujuan proyek utama. Yang pertama, tentu saja mendesain ekskavator sesuai dengan ketiga spesifikasi teknis yang telah disebutkan. Kedua, menganalisis kekuatan dan stabilitas struktur dari desain kami untuk memastikan keamanan dan kelayakan operasional. Ketiga, dalam prosesnya kami menggunakan pendekatan teknik yang komprehensif seperti yang diamanatkan dalam tugas, yaitu mencakup pemodelan matematika, simulasi numerik, dan penggunaan software engineering tools seperti CAD atau Inventor, ANSYS, dan MATLAB. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, metodologi penelitian dan desain kami akan terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, kami awali dengan studi literatur dan analisis kebutuhan teknis, termasuk penggunaan kode dan standar yang relevan. Yang kedua, dilanjutkan dengan perhitungan mekanika, struktur, dan dinamika sistem untuk mendapatkan desain awal. Ketiga, kami melakukan pemodelan 3D menggunakan software Inventor. Kemudian setelah model jadi, kami lakukan simulasi kekuatan analisis beban menggunakan ANSYS untuk memvalidasi desain. Dan terakhir, kami melakukan evaluasi dan optimalisasi berdasarkan desain berdasarkan hasil simulasi tersebut. Ya, selanjutnya masuk ke bagian spesifikasi. Ya, berikut adalah hasil desain dari grup ekskavator kami dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah gambar 3D-nya. Ya, berikut adalah engineering drawing dan juga BOM-nya, bill of materials-nya. Jadi sebenarnya komponen utamanya itu ada boom, ada arm sama bucket-nya. Nah, yang untuk menggerakkan bucket sama si arm itu nanti ada hidroliknya. Dan juga ada si yang untuk penghubung dia sama mesin drive-nya nanti di bagian ini. Ya, berikut adalah kondisi full extended dari ekskavator kami di mana jangkauan maksimumnya adalah 40 meter. Selanjutnya ada standar-standar yang digunakan dalam pembuatan ekskavator ini. Ada 3 standar utama, ada dari ISO, SEI, dan juga STM. Untuk dari ISO-nya ini dia untuk lebih ke dimensi dan juga terminologi dari ekskavator, terus untuk pengukuran kapasitas bucket, dan juga untuk kapasitas angkat dan stabilitasnya. Lalu selanjutnya dari SEI ini untuk kapasitas angkat ekskavator hidrolik, lalu untuk kapasitas bucket yang efektif, dan juga sebagai pedoman dimensi dan juga ruang gerak dari ekskavatornya. Terus yang STM ini dia lebih ke material, di mana ekskavator ini butuh high strength low alloy structural steel, lalu juga butuh kekuatan tinggi dengan yang bobot ringan, kemampuan fabrikasi yang baik, dan juga tahan terhadap fatigue dan tegangan dinamis. Selanjutnya ke pemilihan material. Yang pertama untuk pemilihan material lengan ini nih, karena lengan ini kebutuhannya dia harus memiliki kombinasi kekuatan tarik yang tinggi dan juga ketangguhan terhadap kelelahan akibat pembangunan berulang atau fatigue. Jadi kami memilih material STM A572 grade 50 atau steel. Dan juga ini ada properties dari material.
Lalu setelah itu ada baut. Jadi kebutuhan baut ini dia memerlukan tensile strength yang tinggi dan juga sama kayak tadi harus tahan terhadap fatigue. Jadi kami memilih material STM A490 atau alloy steel. Ini ada propertiesnya dari material. Ya, selanjutnya ada bucketnya. Jadi bucketnya ini kan dia bakal mengalami kontak langsung dengan tanah, batu, atau material keras lainnya. Nah, jadinya dia perlu abrasion resistant steel atau wear resistant steel. Nah, itulah kenapa kami memilih material R500 steel. Nah, di sini ada properties dari materialnya. Ya, jadi selanjutnya ada kapasitas bucketnya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kapasitas bucket di grup kami itu kan 4 meter kubik. Nah, di sini bisa terlihat bagaimana 4 meter kubiknya itu terlihat untuk di bucketnya. Jadi minimum distance-nya itu di sekitar 1,4 meter dan areanya di 2,8 meter persegi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan analisis. Pada slide ini ditampilkan mekanisme gerakan bucket yang dioperasikan oleh silinder hidrolik pertama, yaitu hidrolik 1. Komponen ini berfungsi untuk mengatur sudut bukaan dan penutupan bucket saat proses penggalian maupun pembuangan material. Pada gambar di sebelah kiri, kita bisa lihat posisi bucket saat membuka penuh. Posisi ini digunakan ketika alat akan menggali atau mengambil material dari tanah. Sementara pada gambar kanan, silinder hidrolik menekan dan bucket menutup, sehingga material hasil gali dapat diangkat dan ditahan di dalam bucket sebelum dibuang ke titik tujuan, seperti dump truck atau area penimbunan. Gerakan ini dihasilkan dari perubahan panjang stroke silinder hidrolik yang menimbulkan momen putar pada engsel bucket. Ketika piston silinder mendorong linkage keluar, bucket akan berputar menutup. Sebaliknya, saat piston menarik, bucket terbuka kembali. Jadi arah dan besarnya gaya hidrolik secara langsung memengaruhi sudut rotasi dan gaya gali bucket. Intinya, hidrolik 1 berperan utama dalam efisiensi proses gali dan buang, karena menentukan seberapa cepat dan kuat bucket dapat menahan serta mengosongkan material. Pada slide ini, saya menjelaskan analisis gaya pada sistem hidrolik pertama, yaitu silinder yang menggerakkan bucket. Gambar di sebelah kiri menunjukkan free body diagram atau diagram gaya bebas dari bucket saat bekerja. Kita mulai dari asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan. Pertama, kapasitas bucket adalah 4 meter kubik. Material yang diambil diasumsikan berupa tanah atau kerikil dengan densitas 2.500 kg per meter kubik. Maka massa material dalam bucket adalah 4 dikali 2.500 sama dengan 10.000 kg atau 10 ton. Kemudian massa bucket kosong diperkirakan sebesar 600 kg sehingga total beban yang harus ditahan oleh sistem hidrolik adalah 10.600 kg. Selanjutnya, gaya berat total bekerja di titik pusat gravitasi atau COG bucket yang berjarak 4 meter dari pivot atau titik aksel utama bucket. Artinya momen beban yang dihasilkan terhadap pivot adalah berat total dikali jarak 4 meter. Sementara itu, gaya dari silinder hidrolik bekerja pada jarak efektif 0,508 meter dari pivot dengan sudut sekitar 77,5 derajat. Hubungan jarak ini nantinya digunakan untuk menentukan besarnya gaya hidrolik yang dibutuhkan agar bucket dapat berputar melawan berat beban tersebut. Untuk perhitungan, digunakan percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat dan tekanan sistem hidrolik sebesar 250 bar atau 25 juta Newton per meter persegi. Selain itu, kami juga menambahkan faktor keselamatan sebesar 1,2 agar desain silinder tetap aman meskipun ada variasi beban. Di sini kita asumsikan massa total bucket dan muatan sebesar 10.600 kg atau 10,6 ton. Jika dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat, kita dapat gaya berat sebesar 103.986 Newton. Gaya ini bekerja pada jarak 4 meter dari titik pivot sehingga menghasilkan momen sebesar 4 dikali 103.986 sama dengan 415.944 Newton meter. Selanjutnya, pada bagian 2 kita menghitung gaya minimum yang harus dihasilkan oleh silinder hidrolik agar bucket bisa mengangkat beban tersebut. Jarak efektif kerja silinder terhadap pivot adalah 0,50862 meter. Dengan menggunakan rumus F sama dengan M per RH, kita dapatkan hasil 415.944 dibagi 0,50862 sama dengan
817.789,31 Newton atau 817 kN. Artinya, gaya hidrolik minimum yang dibutuhkan untuk menggerakkan bucket adalah sekitar 817 kN. Kemudian pada bagian kanan, kita menambahkan safety factor sebesar 1,2 untuk memastikan sistem tetap aman. F design sama dengan 1,2 dikali F, yang mana F-nya adalah 817.789,31 Newton, menjadi hasilnya 981.347,17 Newton. Dari sini, kita dapat menghitung luas penampang piston menggunakan rumus A sama dengan F per P, di mana 981.347,17 Newton per 25 juta sama dengan 0,03925 meter persegi. Selanjutnya, kita menghitung diameter piston desain dengan menggunakan rumus D design sama dengan akar 4A per Pi, di mana A-nya adalah 0,03925, menghasilkan diameter piston desain sebesar 0,2235 meter atau 223,5 mm. Jika kita ubah luas ini menjadi diameter piston, hasilnya sekitar 223,5 mm, sehingga kita dapat menggunakan bor standar sebesar 220 mm atau 230 mm. Slide ini memperlihatkan pergerakan hidrolik kedua yang menggerakkan arm 2, yaitu bagian utama yang menghubungkan boom dengan bucket. Di gambar kiri terlihat kondisi saat silinder memanjang, arm 2 terangkat untuk menjangkau area kerja yang lebih jauh. Sebaliknya di gambar kanan, ketika silinder menarik atau memendek, arm 2 turun kembali. Gerakan ini dihasilkan oleh tekanan fluida pada sistem hidrolik yang diubah menjadi gerakan rotasi melalui titik-titik pivot. Dari sinilah kita hitung gaya minimum yang dibutuhkan oleh silinder agar mampu menahan dan mengangkat beban sesuai spesifikasi. Slide ini memperlihatkan free body diagram dari sistem hidrolik 2 yang berfungsi mengangkat arm 2. Di sini kita asumsikan total beban yang harus diangkat adalah 11.800 kg, mencakup muatan dalam bucket, kemudian berat bucket dan berat arm 2 sendiri. Selain itu, jarak pusat massa 4,2 meter dari pivot dan jarak lever hidrolik 0,6 meter. Selain itu, kita juga menggunakan percepatan gravitasi sama seperti sebelumnya, tekanan kerja juga sama, serta safety factor sebesar 1,2. Pertama-tama, kita menghitung berat total sistem yang bekerja pada arm 2. Total massanya terdiri dari muatan di bucket, berat bucket itu sendiri, dan berat arm 2 yang jika dijumlahkan menghasilkan 11.800 kg. Dengan menggunakan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, diperoleh gaya berat sebesar 115.758 Newton. Selanjutnya pada bagian 2, gaya berat ini menghasilkan momen terhadap pivot arm dengan panjang lengan kerja 4,2 meter. Perhitungannya menghasilkan M sama dengan W dikali R, di mana W adalah 115.758 dikali R sebesar 4,2 meter, yaitu hasilnya 463.032 Newton meter. Kemudian yang ketiga, pada bagian kanan atas, kita hitung gaya hidrolik minimum yang harus dihasilkan oleh silinder. Jarak tegak lurus antara pivot dan garis kerja silinder adalah 0,6 meter, sehingga F sama dengan M per RH perpetual, yaitu 463.032 Nm dibagi 0,6 sama dengan 771.720 Newton. Artinya, silinder harus mampu memberikan gaya minimal sebesar 771 kN untuk menggerakkan arm 2. Karena dalam operasi nyata sering terjadi beban kejut atau variasi tekanan, kita tambahkan safety factor sebesar 1,2. Dengan demikian menjadi 1,2 dikali 771.720 Newton, hasilnya 926.064 Newton. Kita cari luas desainer dari sini, yaitu F design per 25 juta, hasilnya 0,03704 meter persegi. Kemudian diameter desain 4 dikali A per Pi sama dengan hasilnya di sini 0,217 meter. Jadi
kita bisa menggunakan ukuran bore design yang direkomendasikan, yaitu 210 mm atau 220 mm. Di gambar sebelah kiri, kita bisa lihat posisi arm ketika berada di keadaan terlipat atau rendah. Pada kondisi ini, silinder hidrolik masih tertarik ke dalam. Sementara di gambar sebelah kanan, ketika tekanan fluida hidrolik dimasukkan ke dalam silinder, piston akan mendorong keluar dan menghasilkan gaya angkat pada arm. Akibatnya, arm utama bergerak naik dan membawa seluruh sistem lengan serta bucket ke atas. Pada slide ini, kami menampilkan free body diagram untuk sistem hidrolik 3 yang berfungsi menggerakkan arm 1, yaitu lengan utama dari ekskavator. Diagram di sisi kiri menggambarkan posisi komponen-komponen utama. Titik paling kiri merupakan pivot utama, yaitu titik engsel antara arm dan badan ekskavator. Dari pivot ini terdapat batang lengan sepanjang 7 meter, lalu di bagian tengah terdapat silinder hidrolik yang menghasilkan gaya F hidrolik 3, dan di ujungnya ada beban total dari sistem lengan dan bucket. Di kanan kita lihat berbagai asumsi yang digunakan untuk perhitungan, yaitu kapasitas bucket ditetapkan sebesar 4 meter kubik dengan densitas material 2.500 kg per meter kubik, sehingga muatannya sekitar 10.000 kg atau 10 ton. Berat bucket kosong 600 kg dan berat arm kedua 1.200 kg. Sementara arm pertama sendiri memiliki massa 1000 kg, tetapi hanya 50% yang efektif terhadap momen karena distribusi bebannya tidak merata. Jadi yang dihitung adalah 500 kg. Kemudian kami juga menentukan posisi titik berat atau center of gravity dari setiap komponen terhadap pivot arm. Titik berat bucket berjarak 15,8 meter, arm kedua 12 meter, dan arm pertama 4,25 meter. Sedangkan jarak tegak lurus dari pivot ke garis kerja silinder hidrolik adalah 1 meter. Dengan semua asumsi ini, kami bisa menghitung momen total yang harus dilawan oleh gaya dari hidrolik 3. Setelah kita menentukan free body diagram pada slide sebelumnya, sekarang kita masuk ke tahap pertama perhitungannya, yaitu menghitung gaya dari masing-masing komponen yang bekerja pada sistem hidrolik 3 arm 1. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar gaya berat total yang harus ditahan atau diangkat oleh sistem hidrolik. Semua gaya ini nantinya akan dikombinasikan untuk mencari momen total terhadap pivot. Dan dari situ kita bisa menentukan gaya minimum yang harus dihasilkan oleh silinder hidrolik. Pertama, berat muatan atau payload di dalam bucket. Dari data sebelumnya, massa muatan adalah 10.000 kg atau 10 ton dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat, didapatkan hasil W payload sama dengan 98.100 Newton. Kedua, berat bucket itu sendiri. Dengan massa 600 kg, hasil gaya beratnya adalah 5.886 Newton. Ketiga, kita menghitung berat arm 2 sebesar 1.200 kg, sehingga menghasilkan gaya sekitar 11.772 Newton. Dan yang terakhir, berat dari arm 1 atau lengan utama. Karena distribusi bebannya tidak merata, hanya 50% dari berat totalnya yang dianggap berpengaruh terhadap momen. Sehingga dari massa efektif 500 kg, kita dapatkan gaya sekitar 4.905 Newton. Jadi, secara keseluruhan, semua gaya ini nantinya akan dikombinasikan untuk menghitung momen total terhadap pivot. Kita lanjut ke tahap perhitungan momen tiap komponen terhadap pivot. Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya-gaya tersebut dalam menghasilkan momen yang harus diimbangi oleh gaya dari sistem hidrolik. Rumus yang digunakan yaitu MI sama dengan WI dikali RI, di mana WI adalah gaya berat tiap komponen dan RI adalah jarak titik berat komponen tersebut terhadap pivot. Pertama, momen dari payload atau muatan di dalam bucket. Dengan gaya W payload sama dengan 98.100 Newton, kita kalikan dengan jarak terhadap pivot yaitu 15,8 meter, diperoleh momen sebesar 1.549.980 Nm. Nilai ini adalah yang terbesar karena posisi muatan paling jauh dari pivot dan massanya paling besar. Kedua, momen dari bucket itu sendiri. Dengan gaya 5.886 Newton dan jarak yang sama 15,8 meter, didapatkan momen sebesar 92.998,8 Nm.
Ketiga, momen dari arm 2. Arm ini memiliki gaya sebesar 11.772 Newton dengan jarak pivot 12 meter, menghasilkan momen 141.264 Newton meter. Terakhir, momen dari arm 1 atau lengan utama. Karena hanya 50% masanya efektif, gaya efektifnya 4.905 Newton dikalikan jarak 4,25 meter, menghasilkan momen sebesar 20.846,25 Nm. Dari keempat hasil ini bisa kita simpulkan bahwa beban terbesar terhadap pivot berasal dari muatan utama di bucket, sementara komponen lain memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil. Nilai-nilai momen ini nantinya akan dijumlahkan untuk menentukan momen total sistem yang kemudian digunakan untuk menghitung gaya minimum yang harus dihasilkan oleh silinder hidrolik 3 agar mampu menyeimbangkan semua beban yang bekerja. Di sini kita menghitung momen total yang bekerja pada arm 1, dan dari situ kita tentukan gaya minimum yang harus dihasilkan oleh sistem hidrolik 3 agar lengan utama ekskavator dapat bergerak dengan aman. Pertama, untuk momen total, kita menjumlahkan seluruh momen yang sudah dihitung pada slide sebelumnya, yaitu momen dari payload, bucket, arm 2, dan arm 1. Hasilnya adalah 1.805.089,05 Nm. Nilai ini mewakili total torsi atau gaya putar yang bekerja di sekitar titik pivot akibat seluruh berat sistem ekskavator. Selanjutnya, kita juga ingin mengetahui seberapa besar gaya dorong minimum yang harus diberikan oleh silinder hidrolik untuk melawan momen ini. Rumus yang digunakan yaitu F sama dengan M total per RH perp dengan RH perp sebesar 1 meter. Kita dapatkan minimum hydraulic force sebesar 1.805.089,05 Newton atau 1.805 kN. Artinya, agar lengan utama ekskavator bisa mengangkat seluruh beban dengan kondisi kerja maksimum, silinder hidrolik 3 harus mampu menghasilkan gaya minimal sebesar 1.805 kN. Gaya ini nantinya akan digunakan untuk menentukan ukuran bor piston dan tekanan kerja sistem agar performa hidrolik tetap aman dengan faktor keamanan yang akan ditetapkan. Selanjutnya kita menentukan luas piston dan diameter bor berdasarkan gaya yang sudah kita hitung sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan ukuran silinder hidrolik yang kita rancang mampu menghasilkan gaya dorong yang cukup, baik dalam kondisi normal maupun dengan margin keamanan yang memadai. Kita lihat perhitungan luas piston teoritis dengan tekanan sistem sebesar 250 bar atau sama dengan 25 juta Newton per meter persegi. Dengan gaya minimum sebesar 1.805.089,05 Newton, kita gunakan rumus A sama dengan F per P. Hasilnya adalah luas piston sekitar 0,0722 meter persegi. Kemudian untuk mencari diameter piston digunakan rumus D sama dengan akar 4A per Pi. Dari hasil tersebut diperoleh diameter piston teoritis sekitar 0,303 meter atau sekitar 300 mm. Ini adalah ukuran bor minimum yang dibutuhkan agar sistem hidrolik dapat bekerja pada tekanan 250 bar. Namun, karena dalam kondisi kerja nyata selalu ada ketidakpastian, kita menambahkan faktor keamanan sebesar 1,25. Kita masukkan rumusnya F design sama dengan SF dikali F, yaitu 1,25 dikali 1.805.089,05 Newton. Kita dapatkan hasilnya adalah 2.256.361,31 Newton. Dengan gaya ini, luas piston meningkat menjadi 0,09025 meter persegi dan diameter bor yang sesuai menjadi sekitar 0,339 meter atau di dalam milimeter itu adalah 340 mm, di mana 340 mm ini adalah bor desain yang sesuai dengan standar jika kita memakai safety factor 1,25. Artinya untuk desain aktual kita akan memilih silinder dengan bor sekitar 340 mm agar sistem hidrolik dapat mengangkat beban dengan aman sesuai spesifikasi. Slide ini menjelaskan cara kerja sistem kontrol elektrohidraulik pada ekskavator, yaitu bagaimana perintah dari operator diubah menjadi gerakan mekanik pada lengan dan bucket melalui kombinasi sistem listrik dan hidrolik.
Secara umum, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah unit kontrol elektrik atau controller, yang kedua katup atau valve pengatur aliran hidrolik, dan yang ketiga silinder aktuator seperti boom silinder dan arm silinder. Prosesnya dimulai dari operator yang menggerakkan tuas atau joystick di kabin. Gerakan joystick ini mengirimkan sinyal listrik ke controller. Controller kemudian menerjemahkan sinyal tersebut menjadi sinyal kendali ke katup proporsional yang mengatur arah dan besar aliran fluida hidrolik. Fluida bertekanan dari pompa utama kemudian mengalir melalui valve block ke silinder hidrolik tertentu, misalnya ke boom silinder, untuk mengangkat atau menurunkan lengan utama. Pada diagram ini juga terlihat adanya akumulator 3 ruang yang berfungsi sebagai penyeimbang tekanan dan penyimpanan energi hidrolik agar sistem tetap responsif dan stabil saat beban berubah. Jalur dengan warna berbeda ini menunjukkan pemisahan antara kontrol elektrik dan kontrol hidrolik. Garis biru menunjukkan hidrolik mainline atau jalur utama fluida bertekanan. Garis merah dan ungu menunjukkan jalur kontrol hidrolik tambahan, dan garis hijau menunjukkan elektrik kontrol lain yang menghubungkan joystick dan controller. Dengan sistem seperti ini, eskavator mampu melakukan gerakan kompleks seperti mengangkat, menurunkan, atau memutar lengan secara aman karena sistem aktuator hidrolik dikontrol secara real time oleh sistem elektrohidraulik ini. Slide ini menampilkan hasil simulasi beban pada bucket eskavator menggunakan analisis finite element method dengan parameter von Mises stress. Simulasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana tegangan menyebar pada struktur saat bucket menahan beban maksimal sesuai spesifikasi, yaitu kapasitas 4 meter kubik dengan densitas material 2.500 kg per meter kubik. Warna pada gambar menunjukkan distribusi tegangan, di mana warna biru mewakili tegangan rendah, hijau dan kuning menunjukkan tegangan menengah, sedangkan merah menandakan area dengan tegangan tertinggi. Dari hasil simulasi ini, terlihat bahwa tegangan maksimum terjadi pada bagian bawah bucket, tepat di area yang kontak langsung dengan material dan engsel penghubung lengan. Nilai tegangan maksimumnya mencapai 230 MPa. Jika kita bandingkan dengan material yang digunakan, yaitu AR500 steel, yang memiliki kekuatan luluh atau biasa kita sebut dengan yield strength sekitar 500 MPa, maka bisa disimpulkan bahwa tegangan maksimum masih jauh di bawah batas kekuatan material, sehingga desain bucket aman dan mampu menahan beban kerja maksimal tanpa mengalami deformasi permanen. Hasil ini juga menunjukkan bahwa beban terbesar terdistribusi dengan baik ke setiap lengan, tanpa menyebabkan konsentrasi tegangan berlebihan pada satu titik. Jadi secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan bahwa desain struktur ekskavator yang dirancang ini memenuhi aspek kekuatan dan keamanan untuk digunakan di kondisi lapangan nyata, utamanya untuk memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu conclusion. Setelah memaparkan seluruh analisis teknis, perhitungan, dan hasil simulasi desain kami, kita sekarang tiba pada bagian akhir presentasi, yaitu conclusions and suggestions. Nah, sebagai rangkuman, isu utama yang kami hadapi adalah tantangan desain dari grup 6. Yang meliputi yang pertama, bagaimana merancang ekskavator dengan kapasitas bucket 4 meter kubik, dengan bobot maksimal total tidak melebihi 10 ton, dan mampu mencapai jangkauan maksimal sejauh 40 meter. Selanjutnya, key question atau pertanyaan kunci dari kelompok kami itu, yaitu bagaimana cara mendesain sebuah ekskavator yang dapat mengakomodasi ketiga kebutuhan spesifikasi yang kontradiktif ini. Bobot ringan namun jangkauan sangat jauh secara bersamaan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, strategi yang kami terapkan berfokus pada 2 pilar utama. Yang pertama, proses desain dengan standar yang ada. Jadi, kami tidak merancang dari nol tanpa acuan. Kami mengacu pada standar industri yang relevan seperti ISO, SAE, dan ASTM untuk memastikan desain kami memenuhi kriteria keamanan dan operasional. Yang kedua, menggunakan bantuan software. Nah, kami memanfaatkan engineering tools seperti Inventor untuk melakukan pemodelan 3D dan perakitan komponen. Adapun impact atau hasil dari penerapan strategi ini adalah yang pertama,
Kami telah berhasil mendesain sebuah konsep ekskavator yang rancangannya sesuai dengan standar yang kami jadikan acuan. Kedua, berdasarkan perhitungan dan simulasi awal kami, spesifikasi ekskavator yang kami desain telah memenuhi permintaan bobot, kapasitas, dan jangkauan yang ditugaskan. Ketiga, secara kapabilitas, kami sebagai mahasiswa telah membuktikan bahwa kami mampu menggunakan software desain dalam alur kerja perancangan teknik. Adapun terakhir yaitu kami memiliki satu suggestion atau saran untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, kami menyarankan adanya more in-depth software usage atau penggunaan software yang lebih mendalam. Nah, meskipun kami telah berhasil membuat model 3D di Inventor, kami merasa analisis bisa jauh lebih kuat jika dilakukan simulasi kekuatan dan analisis beban yang lebih kompleks, seperti menggunakan ANSYS, atau pemodelan dinamika menggunakan MATLAB, seperti yang kami rencanakan dalam metodologi. Nah, ini akan memberikan validasi yang lebih kuat terhadap desain kami. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.